El Salvador, mendengar kata itu pasti di pikiran kita. Ini adalah negara paling brutal dan paling berbahaya di dunia. Namun tahukah kalian bahwa El Salvador sekarang menjadi negara paling aman di Amerika Latin dengan 0 pembunuhan dalam 1 tahun terakhir? Ini berkat tangan dingin sang Presiden El Salvador yang juga seorang keturunan pengusaha sukses Palestina. Ya, inilah Presiden El Salvador, Nayib Bukele. Namun sebelum lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih bersama kami Bolodewe Traveler, channel yang selalu menghadirkan seputar perjalanan wisata, pengetahuan alam, tempat-tempat bersejarah, teknologi terbaru, dan kejadian-kejadian luar biasa. El Salvador negara gangster? Ini julukan negara El Salvador sebelum pemerintahan Presiden Nayib Bukele. Karena memang tidak ada tempat yang aman dari negara ini, hampir tiap hari ada tindak kekerasan. Bahkan pembunuhan selalu menghiasi berita di negara ini. Dulu negara ini merupakan surganya gangster. Karena memang gangster menguasai negeri ini, hampir mayoritas pejabat publik, pejabat politik dibiayai oleh mafia gangster. Namun semenjak terpilihnya Presiden muda Nayib Bukele, El Salvador berubah drastis dari negara paling berbahaya di dunia menjadi negara paling aman di dunia. Inilah perjalanan El Salvador memulai perubahannya. Pemerintahan Presiden Nayib Bukele nampaknya mulai berhasil menghapus predikat negara paling kejam di dunia yang pernah disandang El Salvador. Ini dibuktikan salah satunya dengan pengumuman Bukele pada Kamis 11 Mei 2023 yang mengatakan bahwa tidak ada satupun kasus pembunuhan dalam setahun terakhir sejak dia mengambil alih kekuasaan hampir 4 tahun lalu. The right way, you take your best government and you put him to govern Afghanistan and tell them, okay, you govern Afghanistan the same way you govern this European country. You'll be dead in a week because you cannot govern Afghanistan like you govern Europe. We don't tell you that you shouldn't have a monarchy. I mean, we're fine with your monarchy. We love your monarchy. It's fine. We don't say, oh, you shouldn't have a monarchy and you shouldn't have hereditary titles. Why? Because it's your country. You can do whatever you want with it. In the 80s, the war. You had a fight with the Soviet Union. Had nothing to do with us. What did you do? You financed El Salvador to fight a war between us, between brothers. 1 million displaced. They went to the US, into ghettos. They formed the gangs. Then they deport the gangs. Gangs come here. You sent us another recipe. Law to don't arrest minors. But all the gang members were minors at the time. So gangs grew, and then they terrorized the country. They started killing people, and we became the murder capital of the world. El Salvador was turned from the most dangerous place in the world to the safest in the Western Hemisphere. Hingga 2016, negara Amerika Latin itu dianggap paling kejam dan paling berbahaya di dunia. Bahkan pada tahun 2009, negara tersebut dianggap paling kejam dan sadis di Amerika Latin dengan adanya kasus pembunuhan setiap 2 jam sekali. Pada tahun 2015, ada lebih dari 6.600 pembunuhan yang disebabkan oleh para gangster. Ini merupakan negara paling mematikan di dunia yang tidak berperang. Perubahan mulai terjadi. Tahun bebas pembunuhan tidak berturut-turut, melainkan kumulatif selama 4 tahun kepresidenan Bukele. Sebelum dia menjabat pada Juni 2019, negara itu hanya mencatat 2 hari tanpa pembunuhan selama 15 tahun. Sekarang El Salvador adalah negara paling aman di Amerika Latin, kata sang presiden pada Mei 2023. Bukele mengaitkan perubahan drastis itu dengan kebijakannya yang menyatakan perang dengan gangster atau war on gangs. Hal tersebut dimulai oleh pemerintahnya dengan mengumumkan keadaan darurat gangster pada Maret 2022 di tengah lonjakan besar kekerasan geng di negara berpenduduk 6,5 juta jiwa di Samudra Pasifik itu. Pemerintah El Salvador mulai memburu Mara Salvatrucha atau sering disebut MS-13
yang terkenal kejam, Barrio 18 dan geng lainnya sebagai teroris, pemerintah El Salvador sejauh ini telah memenjarakan lebih dari 65.000 tersangka penjahat. Semua orang yang terindikasi gangster yang bertato ditangkap tanpa proses hukum. Atas kebijakan tegas sang presiden tersebut, para gangster pun melawan. Namun yang melawan langsung ditembak di tempat, atau yang terbukti dan tertangkap langsung dihukum mati. Sehingga banyak gangster dari negara lain yang dulunya bermarkas di El Salvador melarikan diri ke luar negeri. Namun dari beberapa yang sudah ditangkap, ada yang dibebaskan jika memang tidak terbukti melakukan kejahatan. Sebuah penjara besar yang disebut Pusat Pengurungan Terorisme atau disebut CECOT dengan kapasitas untuk menampung 40.000 narapidana dengan keamanan maksimum telah dibangun di luar ibu kota. Atas kebijakan tegas Presiden Bukele tersebut, banyak ditentang oleh negara barat karena dianggap telah melanggar HAM dan melabeli Nayib Bukele sebagai pemimpin yang diktator dan pelanggar HAM. Namun sang presiden tidak ambil pusing atas penilaian tersebut. Bagi Presiden Bukele, keamanan negara jauh lebih penting demi stabilitas ekonomi masyarakat. Sejalan dengan tindakan keras terhadap gangster, Bukele telah melakukan reformasi ekonomi, memperkenalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, setara dengan dolar Amerika Serikat, dan menghapus semua pajak dan tarif di sektor teknologi informasi. Sekarang El Salvador terbukti menjadi negara yang maju dan aman untuk dikunjungi. Hal ini terbukti dengan mulai banyaknya kunjungan wisatawan asing yang masuk ke negeri tersebut. Orang-orang El Salvador merasa lega dan menikmati kehidupan sehari-hari mereka tanpa diteror oleh kejahatan terorganisir. Bagi orang-orang El Salvador, Presiden Nayib Bukele adalah pahlawan pelindung mereka. Meskipun Barat menyebut Presiden Nayib Bukele diktator pelanggar HAM,